sedikit berbeda ketika teman-teman mempelajari brand image dan corporate image, gitu ya. Corporate image tentunya secara bahasa gampangnya itu adalah bagaimana kita sebagai publik, sebagai masyarakat, sebagai audiens melihat citra sebuah perusahaan, gitu ya. Definisi citra itu kan sangat luas. Akan tetapi kalau teman-teman mau mengerti bagaimana proses pembentukan citra, ini bisa lihat di materi dari Engel. Engel menunjukkan bahwa sebenarnya setiap stimulus yang diberikan oleh berbagai media, gitu ya, baik di televisi, di radio, baliho mungkin, atau bahkan media sosial, itu akan berkontak, akan exposure, lalu menghasilkan kontak dengan kita sebagai manusia, gitu ya. Nah, setelah kita kontak, ingat ya, manusia itu punya 5 indera, gitu. Salah satunya misalnya mata untuk melihat stimulus tersebut, telinga untuk mendengar jingle misalnya, musik misalnya, gitu ya. Lalu juga ada penciuman dan indera perasa dan juga kulit. Mungkin secara teknis 3 indera yang saya sebutkan yang paling belakang itu tadi mungkin kurang relevan ya dengan media, gitu. Tapi itu mungkin lebih untuk cita rasa makanan misalnya, atau mungkin produk-produk yang sifatnya untuk kulit yang bisa dirasakan dan bisa dicium. Tapi kalau untuk media yang tadi saya sebutkan, mungkin mata dan telinga itu lebih relevan untuk bisa melihat dan bisa mendengar apa yang diinformasikan. Oke, itu sekilas aja terkait dengan individual information processing, gitu ya. Sebenarnya ini konsepnya sama-sama SMCR sih teman-teman, gitu ya. Ada stimulus, message-nya apa, gitu ya, lalu mediumnya apa. Nah, di sini itu sebenarnya adalah hasilnya. Jadi di attention, comprehension, acceptance, sama retention itu adalah tahap proses bagaimana seorang manusia mengolah informasi dan kemudian akan disimpan di dalam memorinya. Misalnya attention, dia akan memberikan perhatian lebih ketika memang informasi itu menarik. Comprehension, dia memahami arti dari informasi yang diberikan. Lalu acceptance, dia bisa menerima atau tidak sih informasi tersebut. Lalu sampai ke retention, dia akan melakukan, menolak, meninggalkan, atau seperti apa. Nah, semuanya akan tersimpan di memori kita sebagai manusia. Gitu. Itu gambaran besarnya aja sih tentang bagaimana proses otak manusia ketika menemukan sebuah informasi. Oke, nah kembali ke topik kita yang awal yaitu corporate image. Salah satu pengertian corporate image dimunculkan oleh Van Riel. Teori lama sih tapi masih relevan sampai sekarang. Saya rasa bahwa citra, ini citra corporate ya, bukan citra brand ya, citra perusahaan adalah serangkaian pemaknaan akan suatu objek tertentu yang merupakan hasil dari deskripsi, ingatan, relasi seseorang yang bersinggungan dengan objek tersebut. Dengan demikian, citra merupakan hasil dari interaksi. Ya, kan ada kontak, tadi ingat ada kontak antara keyakinan, gagasan, rasa, kesan atas sebuah objek. Sederhananya seperti itu. Jadi, gini teman-teman, contohnya nih, paling gampang. Misalnya saya nih perusahaan, anggap aja saya ini perusahaan. Sebuah perusahaan tentunya ingin memiliki image yang baik. Baiknya tuh seperti apa? Ya, kita mengkonsep sendiri. Misalnya saya sebagai sebuah perusahaan ingin dilihat sebagai perusahaan yang hangat, ya, hangat, warm, gitu ya. Akan tetapi ternyata saya sebagai perusahaan menunjukkan simbol-simbol, misalnya seperti yang saya pakai pada hari ini, pakai bajunya hitam, kerudungnya abu-abu, gitu ya. Lalu sukanya cemberut, gitu. Akhirnya kesan hangatnya itu tidak ada. Saya ingin menampilkan kesan hangat, tapi apa yang saya tampilkan ternyata justru menjadi kesan yang dingin. Nah, apa yang diinginkan perusahaan dengan image yang dibuat oleh masyarakat, image yang diterima atau yang dibuat oleh audiens itu bisa jadi tidak sinkron. Oleh karena itu, riset corporate image sangat dibutuhkan. Sudah benar nggak sih tujuan saya dengan apa yang kemudian diterima oleh masyarakat? Jangan-jangan belum tepat, gitu.
Kira-kira kalau saya ingin juga dilihat sebagai sosok yang hangat, mungkin saya bisa pakai baju yang lebih colorful, tonnya pastel gitu ya, tonnya pastel, terus make up-nya yang pastel gitu juga, yang nudes gitu, kerudungnya juga warna pastel, mungkin lebih hangat gitu ya, warna atau tone color-nya masuk ke warna kuning, atau orange, atau soft pink gitu-gitu, mungkin lebih relevan dibandingkan saya pakai baju warna hitam. Itu salah satu contoh aja bagaimana kita membuat image dan bagaimana image itu ditangkap oleh orang lain gitu sebagai audiens perusahaan kita. Slide selanjutnya ya teman-teman, proses terbentuknya citra perusahaan. Ini dituliskan oleh Hawkins. Sebenarnya kalau teman-teman lihat prosesnya di sini tidak jauh beda dengan bagian awal tadi yang saya tunjukkan dari angle. Di sini terlihat bahwa manusia itu menerima exposure, kemudian memperhatikan, komprehensif, memahami, lalu membuat image, dan akhirnya perilaku atau behavior ini bisa terbentuk, gitu ya. Nah, ini prosesnya kira-kira kayak gini, linear seperti ini. Dalam jangka panjangnya, kalau misalnya sebuah image itu bisa dikelola dengan baik, maka perusahaan itu tidak hanya membangun image, tapi bisa menghasilkan reputasi yang baik. Reputasi perusahaan tidak bisa dibentuk dalam waktu yang singkat, tapi membentuknya itu proses yang panjang, yang lama gitu. Oleh karena itu penting sekali nih kita untuk bisa menjaga image supaya kedepannya yang namanya reputation of the corporate atau corporate reputation itu bisa terjaga dengan baik. Kalau ada pertanyaan tolong di-keep dulu, saya lanjutkan sampai bagian ini selesai, nanti baru saya buka Q&A ya. Lalu saya masih mengambil dari Van Riel, menyatakan bahwa citra perusahaan itu memiliki 4 elemen, teman-teman. Gitu ya. Ada personality, ada reputation, value, dan corporate identity. Nah, yang pertama adalah personality. Personality adalah keseluruhan karakteristik perusahaan yang dipahami oleh publik sasaran. Seperti perusahaannya misalnya bisa dipercaya atau perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial. Gitu. Atau personality apa ya, misalnya Apple, personality-nya selalu penuh dengan inovasi atau modern misalnya. Kelihatan ya, gimana ya mengenali personality? Semuanya tertuang di berbagai bentuk komunikasi yang dia miliki, di iklannya, di press release-nya, atau di company profile-nya misalnya, kelihatan. Reputation, hal yang dilakukan perusahaan dan diyakini oleh publik sasaran berdasarkan pengalamannya sendiri maupun pihak lain. Ini semacam nama baik ya, reputation itu nama baik. Sementara nama baik itu kita nggak bisa bilang-bilang teman-teman, ini loh perusahaanku namanya baik, kami sangat terpercaya, nggak bisa. Yang namanya reputation itu terbentuk oleh audience, terbentuk oleh konsumen atau masyarakat sendiri. Dan biasanya ada sistem word of mouth. Jadi saling merekomendasikan ya, oh bagus nih, pakai ini aja, kalau mobil Honda aja itu udah terkenal awet banget misalnya. Atau ini aja kalau misalnya mau investasi di bank, pakai Bank Mandiri aja. Gitu. Selama ini tidak pernah ada masalah kalau saya pakai Bank Mandiri gitu ya. Jadi reputation itu segala sesuatu yang jangka panjang, dipercaya dan diyakini oleh masyarakat dan tidak bisa digembor-gemborkan sendiri ini. Harus terbentuk dari orang lain. Lalu yang ketiga adalah value. Value adalah nilai-nilai yang dimiliki suatu perusahaan dengan kata lain misalnya budaya perusahaan. Ini salah satunya ya. Budaya perusahaan itu seperti apa? Nah, contohnya Atmajaya. Atmajaya itu value-nya misalnya inklusif. Ini salah satu value-nya adalah inklusif. Sehingga yang namanya Atmajaya itu tidak akan membeda-bedakan karyawan maupun mahasiswa. Walaupun yayasan Katolik, tapi karyawan maupun mahasiswa yang berbeda keyakinan pun bisa masuk, misalnya. Atau inklusif dalam hal Atmajaya menerima mahasiswa disabilitas. Gitu ya. Kalau teman-teman tahu misalnya di sosiologi ada teman yang tunarungu misalnya, gitu, itu juga bisa. Nah, value perusahaan itu dicarinya di mana? Biasanya selain di company profile, mereka punya misalnya kayak handbook, ada di website, ada di
profil perusahaan yang di brosur, di buku, di website, atau dimanapun. Intinya dia memunculkan kata kunci itu. Perusahaan yang baik pasti punya value yang dia tunjukkan, gitu ya. Misalnya kalau selain Atmajaya, misalnya Danone atau Aqua deh, Aqua. Aqua itu perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, environment. Salah satunya karena lini bisnisnya itu sangat bergantung pada lingkungan. Itu jadi jelas ya, gitu. Value-nya dia adalah itu. Yang terakhir adalah corporate identity. Corporate identity sangat gampang, teman-teman. Jadi corporate identity adalah segala sesuatu yang sifatnya visual, mudah dilihat. Kalau tadi personality, reputation, sama value, susah dilihatnya, gimana cara ngelihatnya? Harus kayak kita dalami profil perusahaannya dulu. Tapi kalau corporate identity, sesuatu yang sangat mudah dilihat oleh mata. Logo, warna, atau slogan perusahaan misalnya. Itu kan sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Oke. Dari citra perusahaan tadi, kemudian kan sudah ada citra perusahaan itu elemennya ada 4 nih, gitu. Lalu dari 4 elemen ini kita cari dimensinya, teman-teman. Kalau kuantitatif semuanya itu terstruktur sehingga kemudian saya bisa dapatkan di sini. Misalnya personality, dimensi atau indikatornya adalah varian produk, produk utama, dan harga produk. Misalnya, kenapa begitu? Ya karena yang bisa dilihat dari sebuah perusahaan atau dari sebuah organisasi adalah bagaimana dia membuat produknya gitu. Kok kesannya nggak nyambung ya personality sama varian produk, tapi bisa kok dilihat kayak gitu. Atau kalau kemudian merasa tidak setuju, bisa pakai yang ini nih. Nih. Di sini ya. Sebuah perusahaan merepresentasi dirinya melalui perilaku, komunikasi, dan simbol. Nah, misalnya perilaku dari perusahaan seperti apa ya? Misalnya dari eventnya, gitu. Jenis komunikasi yang biasa dia lakukan, misalnya gitu. Dan bagaimana kemudian dia menunjukkan dirinya di depan audiens. Simbol tuh misalnya pemilihan kata, pemilihan bahasa, pemilihan bagaimana dia menyikapi sebuah rumor atau isu gitu. Nah, ini sementara saya pakai indikator yang ini dulu ya, karena dalam pemikiran saya yang namanya personality bisa ditunjukkan oleh bagaimana dia menghasilkan produk itu pada akhirnya. Karena produk itu kan cerminan dari personality perusahaan sebenarnya. Jadi sementara saya pakai ada varian produk utama yang paling dia unggulkan di antara semua variannya, dan juga harga produknya seperti apa. Oke, nah dari 3 indikator tersebut, dari 3 dimensi, ini dimensi harusnya. Dari 3 dimensi tersebut, saya gunakan skala, nih ya, skala dari sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Gitu. Jadi skalanya 5, 1 sampai 5. Jadi kalau misalnya kita kasih bobot, sangat setuju itu biasa, sangat tidak setuju itu bisa 1, tidak setuju 2, ragu-ragu 3, setuju 4, sangat setuju 5. Misalnya kalau kita pakai pembobotan. Ingat, karena dalam dimensi kuantitatif segala sesuatunya harus bisa dikuantifikasi. Jadi ada angkanya. Gitu. Ini satu cara yang paling mudah adalah seperti ini. Atau kalau kalian tidak mau pakai kata-kata sangat setuju, kalian bisa mengganti dengan sangat memuaskan, gitu ya. Sangat baik, itu juga bisa. Intinya meningkat kayak tangga, gitu ya. Untuk skala, skalanya kita gunakan skala interval di sini. Yang kedua adalah reputation. Reputation di sini saya gunakan 4 dimensi. Yang pertama credibility, reliability, trustworthiness, dan responsibility. Credibility adalah bagaimana sebuah perusahaan kredibel atau mampu bersaing dengan kompetitor. Yang kedua, reliability, kemampuan perusahaan menjaga mutu produknya. Yang ketiga, trustworthiness, bisa dipercaya. Gitu. Lalu yang keempat adalah responsibility, bagaimana perusahaan memperhatikan lingkungan sekitarnya. Tidak hanya lingkungan alam, tapi juga lingkungan sosial. Nah, di sini saya gunakan skala interval dari sangat baik sampai dengan sangat tidak baik. Oke. Lalu setelah reputation ada value, gitu.
Oke. Ada beberapa nilai atau budaya perusahaan yang bisa diturunkan menjadi value, misalnya budaya. Ya, budayanya misalnya saling menghormati atau demokrasi, musyawarah gitu misalnya, atau kekeluargaan. Ada beberapa perusahaan yang sangat menonjolkan, hey, gitu, kami sangat dekat layaknya keluarga, itu juga ada. Visi misi bisa juga dilihat dari visi misinya, gitu. Visi misinya mencerdaskan anak bangsa, gitu. Nah, visi misi ini seringkali diturunkan jadi tagline, gitu. Walaupun tidak semua perusahaan punya tagline, gitu ya. Kalau misalnya AirAsia adalah everyone can fly, gitu ya. Mungkin kalau tagline-nya Aqua adalah memberikan kesehatan untuk seluruh masyarakat, misalnya gitu ya. Nah, kalian bisa gunakan skala interval, bisa setuju, sangat tidak setuju, atau sangat baik, sangat tidak baik, seperti itu. Jadi, tetap interval 1 sampai 5. Kenapa 1 sampai 5? Saya rasa angka ini cukup ideal ya, dibandingkan kalian hanya pakai 3. Misalnya, baik, tidak baik, di tengah-tengah. Di tengah-tengah ini cukup misalnya. Itu terlalu sedikit, nanti variannya akan terlalu pendek, sehingga kalau kalian analisis compare means misalnya, hasilnya kurang bisa dibaca. Jadi saran saya 5. Kalau ada pakai yang sampai 7, it's okay. Kalau 7 tuh nggak perlu ada kata-katanya ya, sangat setuju, sangat tidak setuju, tapi biasanya dia modelnya bulat-bulat itu, bulat, terus kayak tinggal di-tick. Kalau 1 itu sangat tidak setuju, kalau yang paling pol sini sangat setuju misalnya. Tapi dibikin 1 sampai 7 itu juga bisa. Tapi ingat, semakin banyak intervalnya, analisisnya juga akan semakin rumit. Gitu. Jadi kalau saya saran untuk level skripsi 5 aja intervalnya, tidak perlu banyak-banyak. Terakhir adalah di corporate identity. Corporate identity seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebenarnya merupakan identitas, gitu, manifestasi visual, gitu, yang terlihat oleh mata. Salah 3 contohnya adalah warna, gitu ya. Jelas ya, kalau warnanya Atmajaya misalnya biru kuning, logonya apa? Lalu punya nggak dia slogan atau jingle, gitu, yang bisa menunjukkan indikator corporate identity. Nah, di sini juga saya masih menggunakan skala interval, sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju, tapi teman-teman juga bisa ganti. Nah, lalu setelah ini kemudian, di sini ada operasionalisasi variabel, teman-teman. Kotak atau tabel operasionalisasi variabel ini merupakan salah satu hal yang wajib di dalam kuantitatif. Kenapa begitu? Ini akan membantu untuk memetakan, untuk teman-teman memetakan sebenarnya teorinya yang akhirnya aku pakai yang mana, variabelnya apa saja, lalu dimensi dari setiap variabel itu apa. Ini tadi sudah saya jelaskan ya di sini ya, di penjelasan yang sebelumnya terkait dengan citra, personality, reputation, value, corporate identity, dan bagaimana diturunkan menjadi dimensi masing-masing. Itu. Skalanya juga semuanya sudah skala Likert 1 sampai 5. Tinggal teman-teman nanti jelaskan di sebelah sini apakah dia akan menggunakan bahasa sangat baik, sangat tidak baik, sangat setuju sampai sangat tidak setuju, sangat memuaskan atau sangat tidak memuaskan misalnya. Nah, mana nih yang mau dipakai? Kayak gitu. Nah, lalu saya karena di sini sudah ada variabel X-nya gitu, tinggal memilih brandnya aja teman-teman, perusahaannya aja gitu. Kira-kira perusahaan mana yang akan kita jadikan studi dalam riset kita kali ini? Saya contohkan Wardah, gitu ya. Saya contohkan Wardah. Judul penelitiannya misalnya hubungan antara citra perusahaan dengan Wardah, hubungan antara citra perusahaan Wardah dengan tingkat kepercayaan pelanggan Muslim. Gitu. Kira-kira hubungannya seperti apa? Ingat, citra perusahaan hanyalah variabel X ya. Ini adalah variabel X. Sementara variabel Y-nya apa nih, Bu? Gitu. Kok bisa tingkat kepercayaan? Gitu. Bisa tingkat kepercayaan teman-teman, bisa keputusan pembelian, bisa minat beli gitu.
Intinya sebenarnya dicari garis merahnya. Citra perusahaan ini akan berpengaruh terhadap apa sih gitu. Akan mempengaruhi apa sih di pelanggan atau di konsumen. Ini pasti ada satu teori yang menghubungkan di antara keduanya. Jadi bikin judul itu nggak ngarang ya teman-teman. Kalau kuantitatif selalu ada teori yang menghubungkan antara keduanya. Gitu. Kalau citra perusahaan tadi misalnya teorinya Van Riel atau Catlett misalnya ada. Kalau tingkat kepercayaan itu misalnya punyanya kepercayaan, trustworthiness itu si apa namanya, aku lupa namanya. Kangara ada. Keputusan pembelian ada Kotler ada, misalnya atau Keller ada. Minat beli juga sama, Eker, Keller, Kotler semuanya ada. Nah, tinggal dicari di buku-buku tersebut atau di jurnal-jurnal tersebut apakah mereka menunjukkan adanya hubungan dengan citra perusahaan gitu. Nah, kalau ada kita bisa jadikan sebuah judul. Nah, lalu selanjutnya teman-teman bisa lihat bahwa personality bisa diturunkan menjadi pertanyaan gitu ya, pertanyaan terkait dengan produk atau terkait dengan harga misalnya, reputation masing-masing bisa dibuat menjadi pertanyaan seperti di credibility, membicarakan tentang persaingan, bisnis, membicarakan tentang mutu produk, kepercayaan, dan lain-lain. Jadi fungsinya dimensi ini adalah membantu kita untuk membuat pertanyaan penelitian. Bukan pertanyaan penelitian, sorry, pertanyaan dalam kuesioner. Karena semua dimensi ini akan diturunkan menjadi pertanyaan yang bisa dijawab oleh responden. Lalu juga ada value, corporate identity misalnya, gitu. Bisa diturunkan menjadi misalnya warna yang lekat dengan identitas perusahaan itu apa. Lalu bagaimana logo brand dipahami. Lalu juga bagaimana kemudian slogannya yang ini dipahami oleh masyarakat, setuju, tidak setuju, dan seterusnya. Sehingga operasionalisasi variabel ini sangat berharga sebelum teman-teman turun ke lapangan. Begitu kira-kira teman-teman untuk penjelasan sampai di corporate identity sebelum saya lanjut ke SPSS atau kuantitatifnya. Apakah kira-kira ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan. Nah, ada pertanyaan nggak? Belum? Kalau belum ada pertanyaan, kita akan belajar membuat operasionalisasi variabel. Sorry, pertanyaan di dalam operasionalisasi variabel. Misalnya ini saya sudah kerjakan yang corporate identity nih teman-teman. Misalnya di sini corporate identity kan ada 3 ya dimensinya ya. Terkait dengan warna saya mau bertanya ke responden. Warna yang digunakan oleh Wardah berkesan soft, natural, dan memiliki warna pastel. Karena kalau teman-teman lihat dia di sini warnanya abu-abu muda, pink muda, hijau muda gitu ya. Jadi nuansanya tuh pastel. Jadi mau menunjukkan kelembutan gitu ya, kelembutan dari Wardah. Lalu logo Wardah jelas terbaca. Nah, ini nanti saya bayangannya waktu saya bikin kuesioner, logo Wardahnya dimunculkan di sini gitu. Jelas nggak kebaca? Gitu. Ini kan kelihatan ya, ini logo Wardah misalnya yang ini. Wardah gitu, cantik dari hati. Gitu. Kelihatan nggak logonya? Oh, kelihatan, nampak jelas. Lalu yang ketiga misalnya slogan cantik dari hati, mudah diingat atau tidak. Misalnya kayak gitu. Lalu tinggal pertanyaannya di sini saya mau pakai sangat setuju sih ini kayaknya, sangat setuju sampai tidak setuju. Sangat tidak setuju. 5 level. Oke. Nah, sekarang kita latihan deh teman-teman. Sekarang kita buat pertanyaan terserah. Kalian mau coba untuk yang personality, reputation, atau value? Coba. Siapa yang mau bantu saya bikin pertanyaan? Kok nggak ada yang tunjuk jari sih? Masa harus ditunjuk? Oh, ada. Monica Ratna. Oke. Yang ini
Yang mana? Personality. Monica? Ya. Ya. Yang mana yang personality? Iya, yang ini dimensinya. Yang dimensi yang mana? Harga produk. Oke, harga produk. Kira-kira pertanyaannya seperti apa? Produk warna dijual dengan harga yang relatif murah. Dijual dengan harga yang relatif murah. Oke, kira-kira skala atau jawabannya nanti pakai apa? Sangat setuju, sangat tidak setuju? Bisa nggak sih? Bisa. Oke. Ini ya, berarti anggaplah semuanya sama. Oke, thank you Monica. Tunjuk satu temanmu Monica. Aruna. Aruna, oke Aruna. Halo Aruna. Halo Mbak. Oke. Aruna mau bantu saya bikin pertanyaan di poin yang mana? Boleh lihat slide-nya lagi nggak ya Mbak? Oh ini emang belum ya? Belum. Bentar. Oke, udah kelihatan? Salah. Oke, mau yang mana nih kira-kira? Pertanyaannya gimana tuh Mbak? Boleh minta tolong diulangi nggak ya Mbak? Nggak mau, nggak boleh. Kamu bikin pertanyaan berdasarkan dimensi. Tadi temenmu sudah bikin yang harga produk nih, misalnya. Kamu mau bikin berdasarkan dimensi yang apa nih, misalnya? Teman-teman bisa minta tolong bantuan nggak ya teman-teman? Nggak dengerin dia, kamu dari tadi ngapain? Kalau nggak dengerin ya gini, nggak bisa bikin pertanyaan. Oke, tadi saya ngasih contohnya produknya apa? Wardah. Oke. Terus kira-kira kan harga udah nih tadi sama temenmu, gitu. Terus misalnya, Wardah tuh jualan apa sih? Kosmetik Mbak. Buat wanita. Kosmetik tuh apa? Lebih detailnya tuh apa? Detailnya produk kecantikan. Iya, produk kecantikan tuh apa? Isinya apa aja produk kecantikan itu? Ada bedak kok, ada apa sih namanya? Bedak, terus lipstick, terus ada pelembab gitu. Oke, nah kamu udah bisa bikin nih pertanyaan untuk dimensi yang nomor 1, jenis atau varian produk. Karena kamu udah bisa jawab yang itu. Misalnya, apa? Segmentasi apa yang digunakan warga gitu Mbak? Segmentasi. Kan kamu mau tanyanya ke siapa toh ini? Mau ke pembelinya Mbak. Emang pembeli tahu segmentasinya apa? Segmentasi produk itu apa? Ini aja loh udah ada kata kuncinya nih di sini. Nih. Berarti varian produk apa yang dipasarkan gitu? Ya, ingat kalau kamu mau pakai skalanya Likert, setuju tidak setuju, jangan bertanya, tapi bikin statement. Berarti misalnya varian Wardah terdiri dari apa aja tadi? Terdiri dari produk kecantikan seperti bedak, lipstick, pelembab gitu-gitu. Iya kan Mbak? Oke.
dan pelembab. Oke, good. Bisa kan? Gampang Kalau kok. dibantu bisa, Mbak. Kalau dibantu. Kalau sendiri nggak bisa, Mbak. Hah? Bisa lah, anak zaman sekarang tuh mandiri-mandiri, nggak perlu dibantu-bantu. Oke, thank you. Sekarang kamu tunjuk satu temenmu buat Itu bantu Mbak yang saya. udah dari aja tadi, Mbak. Kayak Nadia atau Cinta tadi. Lihat kayaknya. Oh, ada yang tunjuk jari ya, bentar. Oke, Nadia. Silahkan Nadia. Slide-nya hilang, Mbak. Oke, bentar. Di bagian Kamu mau yang mana? Dah. nggak muncul, Mbak. Muncul sih? Apa di tempatku aja yang nggak muncul ya? Udah. Belum. Udah? Udah belum? Halo. Nah, jaringannya jelek. Apa tadi? Kamu mau yang apa deh? Tak bantu deh. Sambil nunggu kelihatan di tempatmu. Kayak tempatku udah share screen. Credibility, reliability, Ya hilang. trustworthiness, responsibility atau yang mana? Misalnya. Halo? Kedengeran nggak saya suaranya? Kedengeran Bu, Nadianya keluar deh Bu. Oh, oke. Ya udah deh kalau gitu, nggak apa sambil nunggu Nadia balik. Tapi kira-kira saya ini ya, kira-kira kalian paham ya untuk membuat operasionalisasi variabel ini. Sebelum saya pindah ke SPSS atau ke kuantitatifnya, kira-kira teman-teman masih ada pertanyaan lain nggak terkait dengan teori dan juga operasionalisasi variabel? Nggak ada? Aman ya, oke. Bentar. Maaf, Bu Ina, jaringan saya hilang. Ini siapa Nadia ya? Oke, Hilang kamu lagi mau ya, cobain sudah. jadi? Masih mau cobain? Halo Nadia. Masih. Oke, bentar aku share screen lagi. Wait, mana ya? Udah kelihatan belum teman-teman? Nadia, udah kelihatan belum? Belum. Masih loading. Udah? Sinyalnya jelek ya? Oke, ya udah nggak apa-apa. Next time aja ya Nadia ya. Kalau sinyalnya lagi bagus ya. Ulang lagi buat suaranya. Oke, teman-teman overall adakah yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, nggak ada yang tunjuk jari juga kayaknya, saya akan lanjut ke kuantitatifnya ya. Oke, tunggu dulu sebentar.